Maka barang siapa yang tidak menginginkan untuk berjumpa dengan Imam Mahdi, maka siap-siap untuk tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Anda seorang ahli zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Abdurrahman di channel Akhir Zaman Hijrah TV yang insya Allah out of the box. Oke sahabat semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf bila hari ini mungkin agak kurang perform gitu ya. Ya beginilah yang bisa kami lakukan, yang bisa kami lakukan untuk sahabat semuanya. Ya, jarak yang jauh mudah-mudahan tidak menjadi penghalang daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Hijrah dimanapun berada, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Penasaran? Kita akan membahas tentang angka 313. Ya, bukan 212 kayak Wiro Sableng, tapi angka 313. Ada apa dengan angka 313? Ya, karena channel ini adalah channel akhir zaman, maka tentu sahabat sudah tidak heran ya, atau tidak asing lagi dengan angka 313. Ya, pasti sahabat sudah tahu bahwa angka 313 adalah jumlah pasukan atau jumlah kaum muslimin yang membaiat Imam Mahdi. Kaum muslimin yang membaiat Imam Mahdi. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah jumlah daripada pengikut 7 ulama yang membaiat Imam Mahdi. Ada yang mengatakan setiap ulama itu dibaiat oleh 313. Dari riwayat seperti itu katanya. Dan ada riwayat pembaiat pertama Imam Mahdi itu jumlahnya 313. Ya. Bila sahabat bertanya-tanya atau hanya saja saya saja yang bertanya, maka saya bertanya, saya jawab. Saya bertanya, saya mencari jawaban. Saya tidak berniat menggurui sahabat semuanya, tapi saya hanya ingin sharing masalah akhir zaman kepada para sahabatku Hijrah TV. Yang pertama adalah angka 313 ini adalah angka jumlah ya, pengikut atau pembaiat pertama Imam Mahdi baiat paksa di Masjidil Haram Makkah. Jadi ini baiat paksa, ya. Kata kuncinya baiat paksa 313. Ya, simpan 313 baiat paksa di Masjidil Haram Makkah. Apa sih yang ingin kita bahas? Ya, apa sih yang ingin kita bahas dari kode ini? Ya, kode ini semacam kode. Akhir zaman itu memang penuh dengan
misteri, penuh dengan rahasia yang perlu dipecahkan, kode-kode yang perlu dibuka, dibongkar. Nah, kita tahu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jumlah pasukan baiat yang Mahdi, pasukan jumlah pembaiat paksa. Jadi mereka memaksa calon pemimpin akhir zaman untuk dibaiat, diangkat menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ya, jadi khalifah, yes, khalifah. Jadi khalifah. Ini baiat paksa. Lah, kemudian apa itu maksudnya? Maksudnya apa? Masih bingung, maksudnya apa sih video ini? Makanya disimak sampai habis, ya, disimak sampai habis, sampai selesai, sehingga sahabat tidak gagal paham, sehingga sahabat itu juga punya wawasan. Gitu. Oh, maaf ya, saya bukan menghina atau merendahkan, tapi ini memang mungkin belum banyak dibahas begitu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT, jumlah 313 adalah jumlah pasukan Badar. Jumlah pasukan Rasulullah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, pasukan Badar, pasukan yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah sariyah, perjalanan satu pasukan yang jumlahnya 313 dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang niatnya untuk memata-matai atau untuk mengikuti kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, qadarullah, ya. Ini tanpa sengaja, artinya yang tidak disengaja ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu loh. Jadi ini seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dua pasukan ini ditemukan, begitu loh. Paham kan? Jadi pasukan Badar itu yang dipimpin oleh Rasulullah itu bertemu dengan pasukan Abu Sufyan di lembah Badar, maka dinamakan pasukan Badar karena umat Islam yang ketika itu jumlahnya baru 313 ini di Madinah, ya, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan pasukan Quraisy, pasukan musyrik. Sahabat bisa melihat, bisa mengecek kebenaran ini dalam surat Al-Anfal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan seterusnya, sahabat bisa melanjutkan segi bacaannya. Dan di ayat berikutnya Allah menceritakan, mengisahkan bagaimana peristiwa Badar itu terjadi. Dalam ayat ke-10 Allah SWT berfirman,
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Idh antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa wal rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allaha lasami'un alim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pasukan Badar. Dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal, Allah menceritakan tentang harta rampasan perang yang diraih oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Apa rahasia-rahasia di sini perlu kita tahu. Tapi kita tidak punya cukup waktu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya yang akan kita sedikit bahas adalah tentang kesamaan jumlah antara pasukan Badar dengan pasukan Imam Mahdi dari paksa. Artinya secara kuantitas jumlah itu sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian Rasulullah menginginkan pesan tersiratnya? Apakah Rasulullah menginginkan mengabarkan kepada umat akhir zaman jika Rasulullah menyebutkan jumlahnya sama, maka kualitasnya juga seharusnya sama? Oh tidak, tidak gimana? Justru Rasulullah SAW memberikan satu hadis yang sangat masyhur di kalangan pemerhati akhir zaman. Hadis yang begitu indah. Ketika Rasulullah SAW duduk di tengah para sahabat, beliau berbicara, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bingung. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, bukan.
kalian itu sahabatku, bal antum ashabi. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah orang yang gak berjumpa denganku, gak mendengar suaraku, gak melihatku. Tapi mereka mencintaiku dan beriman kepadaku. Mereka hanya mendapati lembaran-lembaran mushaf, tetapi mereka beriman kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, orang yang beramal di antara mereka mendapatkan 50 kali lipat di antara kalian, pahala di antara kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah di antara mereka atau di antara kami? Pahala itu diukur dengan keutamaan mereka atau keutamaan kami? Rasulullah menyebutkan 50 orang di antara kalian. Masya Allah. Ini Masya Allah. Secara kualitas sama, tetapi dikalikan 50 sahabat. Ini luar biasa. Sahabat istilahnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi kuantitas dan kualitas, dari segi jumlah dan dari segi keimanan. Ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh pemimpin akhir zaman. Ini pemimpin akhir zaman, Nabi akhir zaman. Semua akan mengikutnya ke sini, termasuk Imam Mahdi akan mengikuti kakeknya Rasulullah SAW. Semua akan dipimpin oleh Rasulullah di hari kiamat. Semuanya mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Imam Mahdi. Maka barang siapa yang tidak menginginkan untuk berjumpa dengan Imam Mahdi, maka siap-siap untuk tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Anda seorang ahli dzikir, meskipun Anda seorang ahli tahlil, meskipun Anda seorang ahli yasin, meskipun Anda seorang ahli tarikat, ahli sufi, ahli fikih, ahli madhab, ahli Quran, kalau kita siapapun yang tidak menginginkan bertemu dengan Imam Mahdi, yang tidak menginginkan, meniatkan dirinya untuk menjadi kaum muhajirin di akhir zaman ini, sebagaimana para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kita hijrah dari Indonesia, dari Nusantara ini untuk membayar Mahdi di bumi Hijaz, Jazirah Arab di Mekah Al-Mukarramah. Ini angka nggak main-main. Agak paksa. Perang ini dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pemaksaan ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah diri kalian, perbaikilah iman kalian, perbaikilah ketaatan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah bacaan Al-Quran kalian. Pahami betul-betul Al-Quran yang telah Allah turunkan. Jangan sekali-kali kita meremehkan Al-Quran. Id antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa wa rakbu asfala minkum walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau saja sebelumnya Rasulullah dan kaum muslimin itu mengadakan agenda perang dengan orang-orang musyrik, tentu karena sedikitnya jumlah yang tidak berimbang dengan jumlah kaum kafir melawan 1.000 orang musyrik, tentu secara naluri fitrah manusia kita akan gentar dengan kalahnya jumlah, sedikitnya jumlah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan orang-orang beriman, menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW dan umat Islam dan para sahabat. Maka insya Allah sahabat hijrah dimanapun berada, dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang jumlah ini dan tentang ini, maka yakinlah bahwa kita sebagai umat akhir zaman, sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW,
dengan pahala yang dilipat gandakan seperti itu artinya adalah satu kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan perjuangan hamba-hambanya yang senantiasa memohon, meminta, berharap untuk meraih kejayaan di akhir zaman. Dan adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat salah seorang pemimpin akhir zaman, untuk mengangkat seorang keturunan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat akhir zaman, sebagai imam yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, untuk mengajak umat manusia, umat Islam menuju jalan yang lurus sebagaimana jalan yang ditempuh oleh kakeknya Rasulullah SAW. Maka insya Allah orang-orang yang masuk dalam barisan ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kualitasnya setara dengan para sahabat Rasulullah SAW. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dari sekian sahabat ini silahkan sahabat cari tahu siapa-siapa yang ikut berserta dalam perang Badar, karena Allah telah meridhai mereka radhiyallahu anhum wa radwan, dan Allah telah membebaskan mereka dari neraka. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan satu kabar gembira ini menjadi pemicu kita, penyemangat kita, bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya, Allah tidak akan membiarkan umat ini dalam kebingungan, Allah tidak akan selamanya membiarkan umat ini dalam ketidakberdayaan. Maka tugas kita adalah mencari pemimpin akhir zaman. Tugas kita adalah mencari hingga Allah takdirkan kita bisa mendapatinya di antara makom Ibrahim dan di Hajar Aswad. Dan disitulah tempat Allah SWT mengislah, Allah SWT menjadikannya, mengangkatnya sebagai pemimpin dengan 313 orang yang membaiatnya. Maka ketika itulah wallahu a'lam, Allah akan mengizinkan para malaikatnya untuk serta dalam peperangan yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Maka tidak mungkin dengan jumlah yang sedikit Imam Mahdi bisa menaklukkan Jazirah Arab, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, dan menaklukkan Dajjal, kalau itu semua bukan atas pertolongan yang maha kuasa, yang maha perkasa, dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan sahabat-sahabat semuanya. Maka yakinlah sahabat hijrah dimanapun berada, saatnya kita untuk menyiapkan diri, menyiapkan bekal, dan bekal yang paling utama adalah bekal takwa. Fattakullah mastata'tum wa fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu, sekuat tenaga, dan mulailah untuk membiasakan zikir. Karena itulah yang telah Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itulah senjata orang-orang beriman, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musuh-musuh Allah, ketika menghadapi orang-orang kafir, ketika menghadapi orang-orang yang zalim. Karena itulah kunci kemenangan umat Islam, itulah kunci kemenangan Imam Mahdi dan para pengikutnya. Wallahu ta'ala alam wa ilmu atam wa ahkam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Al-Faqir Abdurrahman, akhukum fillah, berharap mudah-mudahan kita dipertemukan Allah SWT di pelataran Masjidil Haram menjadi orang-orang yang dihadirkan Allah untuk menyaksikan dan membaiat pemimpin umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.